Dunia kembali dikejutkan oleh krisis besar yang terjadi di Afrika Barat. Negara Mali kini berada dalam situasi darurat setelah serangan terkoordinasi yang dilakukan kelompok jihadis dan pemberontak separatis pada 27 April tahun 2026. Serangan ini bukan serangan biasa karena dampaknya langsung mengguncang jantung pemerintahan militer Mali. Dalam laporan awal, Menteri Pertahanan Mali, Sadio Kemera, dikabarkan tewas dalam serangan tersebut. Jika informasi ini benar, maka ini menjadi pukulan terbesar bagi rezim militer yang saat ini berkuasa di negara itu. Bayangkan saja, seorang Menteri Pertahanan yang memiliki peran penting menjaga keamanan nasional justru menjadi korban serangan. Ini menandakan bahwa kelompok bersenjata kini mampu menembus lapisan keamanan tertinggi negara. Lalu siapa sebenarnya pelaku serangan ini? Di Mali, konflik sudah berlangsung bertahun-tahun. Negara ini menghadapi ancaman dari dua kelompok utama. Pertama, kelompok jihadis yang berafiliasi dengan Al-Qaeda dan ISIS. Kedua, kelompok separatis Tuareg yang sejak lama menuntut kemerdekaan wilayah utara Mali. Kadang dua kelompok ini bergerak sendiri-sendiri, tapi dalam beberapa situasi, serangan bisa terjadi secara bersamaan dan membuat pemerintah kewalahan. Serangan tanggal 27 April disebut sangat terorganisir. Targetnya bukan hanya aparat keamanan, tetapi juga pusat-pusat strategis negara. Inilah yang membuat situasi Mali semakin mencekam. Setelah insiden berdarah ini, suasana ibu kota Bamako dilaporkan tegang. Pemerintah militer meningkatkan penjagaan di berbagai titik penting. Masyarakat diminta waspada dan membatasi aktivitas. Namun yang membuat situasi makin panas adalah reaksi dari Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia mengeluarkan peringatan keras terkait dugaan adanya campur tangan negara-negara Barat dalam serangan teroris besar di Mali. Pernyataan ini langsung memicu perhatian internasional. Mengapa Rusia ikut bicara? Karena sejak beberapa tahun terakhir, Mali memang menjalin hubungan erat dengan Rusia, terutama di bidang militer dan keamanan. Setelah hubungan Mali memburuk dengan Prancis dan beberapa negara Barat, pemerintah militer Mali memilih mendekat ke Moskow. Rusia membantu pelatihan militer, pengiriman peralatan tempur, hingga dukungan keamanan di lapangan. Karena itu, ketika terjadi serangan besar seperti ini, Rusia melihat ada kemungkinan motif geopolitik di baliknya. Meski hingga kini belum ada bukti resmi yang dipublikasikan terkait tuduhan tersebut. Sementara itu, negara-negara Barat sendiri belum memberikan tanggapan serius atas tudingan Rusia. Yang jelas, Mali kini berada di persimpangan berbahaya. Jika pemerintah gagal mengendalikan situasi, maka konflik bisa meluas ke negara-negara tetangga seperti Niger, Burkina Faso, bahkan kawasan Sahel secara keseluruhan. Wilayah Sahel memang dikenal sebagai salah satu zona paling rawan di dunia. Kudeta militer, kemiskinan ekstrem, jaringan teroris, dan perebutan pengaruh global bercampur menjadi satu.